menceritakan seorang pengantar role film antar bioskop Jakarta bernama Joni. Pada zamannya, hanya ada satu kopi film untuk dua bioskop. Karena itu, dua bioskop tersebut harus bergiliran mendapatkan role filmnya. Jika terlambat, maka film akan terhenti. Sudah 1 tahun, Joni bekerja sebagai pengantar role film. Ia sangat teladan, juga punya rekor tak pernah telat mengantar role filmnya. Gue nggak pernah telat mengantar role film. Dan percayalah, ini bukan tugas yang gampang. Pemuda jomblo usia 22 tahun ini suatu hari di tempat pembelian tiket, ia terpesona melihat seorang gadis di bioskop ketika mengantar role film. Petugas pemutar di bioskop itu bernama Pak Uco. Ia menceritakan dengan Pak Uco bahwa ia terpesona melihat seorang gadis di sana. Namun ia merasa gadis itu bukanlah kelasnya karena anak orang kaya. Pak Uco mengatakan bahwa hidup itu seperti nonton di bioskop. Kalau kita terlambat, maka kita akan ketinggalan untuk menonton. Seperti halnya kalau ia terlambat berkenalan dengan si gadis, ia akan kehilangan gadis tersebut. Ketika selesai memberikan role film di tempat pembelian tiket, Joni kembali melihat gadis dengan nama Angelique itu bersama pacarnya bernama Otto ketika mengantri membeli tiket. Saat itu, ia masih ragu berkenalan. Diketahui Angelique dan Otto terlambat datang, sehingga Otto menyalahkan Angelique. Otto menitipkan pembelian tiket kepada antrian di depan mereka. Pria itu meminta imbalan titipan tiket dari si Otto ini, yakni tiketnya bersama teman-temannya dibayar oleh Otto. Otto pun setuju. Konsep pengantri itu diciptakan ada poinnya loh, supaya yang datang lebih duluan bisa dapat tiket lebih awal. Ketika itu Joni ke toilet. Di sana ia mendapatkan inspirasi dari pria yang berkata kepada pria di sampingnya bahwa sebagai manusia kita harus menemukan jodoh sebagai belahan jiwa. Kepikiran soal jodoh, Joni teringat Angelique dan memutuskan berkenalan dengannya. Namun ketika ke tempat pembelian tiket, ia tak melihat Angelique di antrian lagi. Ketika itu, Otto bertengkar dengan pria pengambil tiketnya karena tempat duduk pesanannya tak sesuai dengan keinginan Otto. Ketika Joni bertanya kepada pasangan bernama Parno dan Ijah apakah mereka melihat Angelique, mereka mengatakan bahwa Angelique sudah keluar bioskop. Benar saja, ketika Joni keluar bioskop, Angelique sedang menunggu kendaraan umum untuk pulang. Ia pun mulai basa-basi dengan Angelique. Angelique sadar Joni adalah pengantar film dari cara berpakaiannya. Joni lalu menceritakan soal pekerjaan antar mengantar di keluarganya yang sudah turun-temurun. Bapaknya adalah tukang pos dan kakeknya selama 20 tahun bekerja sebagai pengantar lagu penyampai perasaan orang yang jatuh cinta. Dari pekerjaan itu, kakek Joni menemukan jodohnya. Ia lalu berpindah profesi menjadi debt collector. Ini juga masih soal antar mengantar, yaitu pengantar tagihan leasingnya. Saat Joni ingin berkenalan, ia bertanya nama Angelique. Namun, Angelique mengatakan ia akan menyebutkan namanya jika Joni berhasil mengantar role film bagian terakhir film Angelique hari itu. Saat Angelique bertanya namanya, sama halnya Joni juga ingin membuat Angelique penasaran. Saat Otto keluar bioskop, dia menemui Angelique di luar, lalu mengajaknya masuk untuk menonton. Sementara Joni kemudian pergi. Diketahui Joni paham berbagai sifat penonton bioskop. Ada penonton dengan karakter loading lama seperti Ijah yang lama mencerna isi film. Ada juga penonton perfeksionis seperti Otto. Ia bahkan sampai mendatangi Pak Uco karena merasa layar filmnya tidak fokus, walaupun itu hanya perasaannya saja. Ketika Joni datang mengantar role bagian film selanjutnya, Pak Uco mengatakan kalau ada pria protes padanya. Ketika Joni tahu yang protes adalah Otto, Joni memakluminya karena Otto memang orangnya perfeksionis. Role film pun akan Joni antar ke bioskop satunya untuk bagian terakhir. Joni optimis akan berhasil menyelesaikan tantangan dari Angelique. Tolong titipin bunga ini ke cewek tadi ya. Nah, yang kupikir kamu suka aku. Kukira sudah gila kau tadi. Singkatnya, ia berhasil mengantarkannya ke bioskop itu. Ketika akan mengantar role terakhir di bioskop di mana Angelique menonton, Joni mendapat sebuah halangan. Saat mengantar kakek buta menyeberang, motornya malah dicuri. Bahkan saat lapor kepada polisi yang sedang bertugas, Joni malah diceramahi karena tak mengunci motornya. Karena merasa prosedurnya akan ribet, ia tak jadi meminta bantuan. Joni akhirnya menaiki taksi untuk mengantar role filmnya. Di sana Joni cukup bete karena Pak sopir bernama Jaka ini terus mengajaknya berbincang. So asik gitulah ya. Sampai di mana Pak Jaka curhat tentang istrinya yang sedang hamil suka menjambak Pak Jaka. Pak Jaka sangat antusias menceritakan itu. Saat melewati sebuah halte, mereka melewati wanita hamil terlihat akan melahirkan. Sempat terlewat, ia lalu sadar bahwa itu adalah istrinya, yaitu Bu Inem. Joni pun terpaksa ikut Pak Jaka membawa istrinya ke rumah sakit.
Setibanya di rumah sakit, Joni ikut ke ruang persalinan. Ia pingsan ketika melihat bayi Pak Jaka lahir. Belum tahu laki atau perempuan dulu. Pasti laki-laki. Anda yakin? Ketika itu, Joni bermimpi kembali ke masa kecilnya, di mana ia dibully oleh teman-temannya ketika ia berkata hanya ingin menjadi pengantar role film. Ketika Angelique muncul di mimpinya, Joni kemudian terbangun dan kembali bergegas ke bioskop. Di perjalanan, Joni tak sengaja bertanya kepada pemeran ketika syuting berjalan. Setelah bertanya, ia ingin pergi, tapi Joni dipaksa ke scene selanjutnya untuk menutup adegan sebelumnya. Gue suka tuh sama tuh orang. Seksi juga ya. Bisa nggak? Lu masukin dia ke scene berikutnya. Di tempat lain, Otto marah karena merasa terganggu saat Ijah terlalu berisik saat bertanya kepada Parno di bioskop itu. Kenapa dia orang gila, Pak? Tiba-tiba mengganggu saya. Tolong keluar, Mas. Saya nggak mau keluar, saya mau nonton kok. Anda sudah bikin keributan. Yang bikin keributan mereka ini, Pak. Kembali dengan Johnny, ia kali ini berhadapan dengan pria bernama Jeffrey ketika sedang menjamret tas wanita bernama Fonny. Ketika meletakkan tasnya untuk mulai berkelahi, Fonny malah melarikan tas miliknya. Woi, mau kemana? Setelah lama mencari, ketika berada di sebuah gang, seorang anak bernama Tony sepertinya tahu ia sedang mencari kakaknya. Johnny memberikannya uang untuk mendapatkan informasi di mana Fonny berada. Tony membawanya ke sebuah tempat di mana Fonny dan Jeffrey sedang ikut audisi untuk band mereka. Sesampainya di sana, Johnny meminta tasnya kepada Jeffrey. Tapi Jeffrey berkata tas Johnny sudah tidak ada dengan mereka lagi. Ia akan memberitahu alamat tas itu jika ia selesai audisi. Karena drummer tak kunjung datang saat itu, Johnny kali ini mengisi bagian drummer agar mempercepat proses audisi. Setelah memainkan drum dengan baik, Fonny yang bersama Tony membawa Johnny mengambil tasnya. Diketahui Fonny telah menjual tas Johnny beserta isinya untuk membayar biaya audisi sebelumnya kepada seorang seniman yang dikenal sakti juga cukup gila bernama Adam Subandi. Rumornya Subandi ini punya kesaktian karena pernah bertapa. Dulu ketika Subandi memergoki ada 5 orang pencuri di rumahnya, 5 orang itu kemudian berubah secara misterius dan diduga berubah menjadi hewan di rumah Subandi. Di tempat lain, di menit akhir film, Angelique cukup gelisah karena Johnny belum juga terlihat di sana. Singkatnya, Johnny sampai di kediaman Subandi. Saat itu, Subandi sedang membakar barang tak bergunanya. Ketika Johnny meminta tasnya, Johnny berkata bahwa tas itu penting baginya. Dengan gilanya, Subandi mengancam akan membakar tasnya itu. Johnny berkata bahwa tas itu penting karena menyangkut karirnya sebagai pengantar role film. Subandi menyindir pekerjaan Johnny membuatnya kurang mapan. Johnny membela dirinya bahwa pekerjaan yang paling baik baginya adalah pekerjaan di mana ia bisa nikmatin pekerjaan itu. Ia tentu menikmati pekerjaannya sebagai pengantar role film. Subandi lalu melemparkan tas itu ke dalam api dan membuat Johnny terdiam. Sekejam itukah ya? Subandi tertawa karena tas sebelumnya adalah tasnya sendiri. Ia akhirnya memberikan tas asli milik Johnny. Yang itu tadi tas saya. Anda beli juga ini di Blok M kan? Setelah mendapatkan tasnya, Johnny awalnya ingin menaiki taksi. Sayangnya tidak jadi karena ilfil. Ketika melihat ambulans sedang memasukkan pasien dengan penyakit serangan jantung, Johnny nekat nebeng sampai ke bioskop. Lu malah bikin stasiun TV sekarang bangkrut. Bayar catering aja lu nggak sanggup. Itu kan dukun lo yang bilang supaya kita invest di stasiun TV. Setelah tak jauh dari bioskop, Johnny turun untuk bergegas ke bioskop agar film tak terputus. Sayangnya, setelah upaya hari itu dengan banyak halangan untuknya, Johnny ternyata terlambat. Penonton pun sudah kesal karena adegan terakhir film terputus. Mereka ramai-ramai meninggalkan bioskop. Johnny hanya bertemu penonton terakhir film. Johnny duduk di luar bioskop dengan perasaan kecewa. Pertama kalinya ia gagal melakukan tugasnya. Ia juga gagal melakukan tantangan Angelique. Angelique yang masih di sekitaran situ lalu duduk di sebelahnya. Ketika ditanya kenapa ia telat hari itu, Johnny mengatakan kesialannya, di mana motornya dicuri. Ia sempat disuruh jadi figuran film. Walau gagal karena memaklumi masalahnya hari itu, Angelique akhirnya mengenalkan namanya. Kemudian mereka pun berkenalan. Di akhir cerita, karena Angelique masih penasaran dengan ending filmnya, mereka menonton adegan film terakhir itu berdua. Pada akhirnya, usaha susah payah Johnny untuk mengantar role film hari itu berhasil juga membuatnya mendekati Angelique. Yap, dengan begitu cerita pun tamat.
Janji Joni adalah sebuah film besutan Joko Anwar dengan Nia Dinata sebagai produsernya. Film Indonesia produksi Kalyana Shira ini hanya menghabiskan masa syuting 20 hari. Janji Joni diputar di beberapa festival film internasional, yaitu Busan International Film Festival, Devil Festival Film Asia, dan Festival Film Internasional Bangkok. Janji Joni adalah sebuah film komedi romantis petualangan Indonesia tahun 2005, dibintangi oleh Nicholas Saputra, Mariana Renata, Rachel Mariam, juga Surya Saputra. Film ini sukses secara komersial, membuat Joko mendapatkan penghargaan citra pertamanya untuk nominasi sutradara terbaik. Janji Joni juga menampilkan beberapa penampilan cameo dari selebriti terkenal, mulai dari Tora Sudiro, Berry Prima, Ria Irawan, Indra Birowo, Robi Tumewu, Bagus Netral, Aming Sugandi, bahkan Tanto Yahya. Semua elemen tersebut bercampur dan membuat film ini menjadi sebuah film komedi yang menyenangkan juga cerdas. Peran Gito Rolis sebagai Pak Ucok berhasil membuatnya memenangkan penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik Festival Film Indonesia tahun 2005. Janji Joni merupakan ide Joko terinspirasi masa lalunya ketika menjadi mahasiswa di ITB. Waktu ia menonton di bioskop, ia sempat kesal karena sering mendapat gangguan teknis. Namun ternyata gangguan terjadi karena pengontrol film mengalami kecelakaan, sehingga pemutaran film jadi terlambat. Pengalaman ini sangat menyentuh Joko sehingga ia menuangkannya dalam bentuk film. Film ini membuat kita mengetahui bagaimana perjuangan seorang pengantar film dari bioskop satu ke bioskop yang lainnya pada zamannya. Berbeda dengan masa sekarang, peran pengantar film sudah menghilang seiring dengan bergantinya sistem roll dengan sistem digital yang lebih berkualitas. Film dengan 90% scene-nya pada siang hari ini sangat dinamis mengikuti perjalanan Joni mengantar roll filmnya. Visual dan soundtrack sangat mendukung sesuai dengan jiwa film ini, membuat film ini makin sempurna. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Janji Joni 7,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye.